Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 11, kita akan mempelajari deployment diagram. Deployment diagram ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi. Dan di sini deployment diagram menunjukkan konfigurasi proses node dan artefak yang berjalan di suatu sistem. Lalu sebagai contohnya di sini, misalnya kita merancang sistem informasi terdistribusi yang akan menggunakan jaringan area luas. Ini berhubungan dengan jaringan ya. Jadi hardware apa aja yang saling terhubung yang masuk ke dalam deployment diagram ini. Jadi di sini dia untuk menunjukkan hubungan komunikasi di antara berbagai node dalam jaringan. Elemen-elemen deployment diagram di sini yang pertama ada node. Bentuknya seperti ini. Nanti dikasih node name-nya apa dan biasanya ada tulisan stereotype-nya apa. Di sini dia merupakan sumber daya komputasi, misalnya komputer klien, server, jaringan terpisah atau perangkat jaringan individu. Jadi digambarkan dengan ini. Dilabeli dengan namanya dan dapat berisi stereotipnya ya. Ada stereotype-nya di sini secara khusus memberi label jenis node yang mewakili yang diwakili sama dia. Misalnya tadi perangkat apa, terus workstation client, server, aplikasi, perangkat seluler dan lain-lain. Lalu di sini ada banyak bentuknya sebenarnya node-nya ini. Yang biasa digunakan di sini ada yang bentuknya seperti ini. Kalau dipisah-pisah ya, maksudnya kan tadi di sini ada macam-macam dan bisa diwakili sama ini. Atau kalau mau dibikinnya pisah per masing-masing perangkatnya bisa lihat seperti ini. Workstation-nya gambarnya seperti ini, servernya seperti ini, ada mainframe, ada subnetwork, ada database, ada firewall-nya. Nah, di sini ada artefaknya. Artefaknya di sini adalah spesifikasi perangkat lunak atau basis data. Jadi nyambungnya ke database. Misalnya tabel atau database atau tampilan database, komponen atau lapisan layer perangkat lunak. Nanti diwakili dengan gambar seperti ini atau simbol. Di sini dilabeli dengan namanya. Lalu dapat berisi stereotype juga. Di sini untuk jenisnya misalnya ada file sumber atau tabel basis data atau file yang dapat dieksekusi. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi node dengan artefaknya. Ini node-nya dengan artefaknya. Di sini menampilkan node yang ditempatkan pada simple fisik atau physical node-nya. Lalu di sini penghubungnya ada garis seperti ini dan stereotype-nya disebutnya communication path. Nah, di sini merupakan asosiasi antara dua node, memungkinkan node untuk bertukar pesan, dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis jalur komunikasi yang diwakili, misalnya LAN atau Local Area Network, apakah dia internet atau serial atau paralel. Ini bentuknya ada beberapa versi ya. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, dan lain-lain. Di sini yang paling sederhana, contohnya ini. Ini adalah client workstation. Misalnya adalah komputernya si resepsionis. Yang terhubung dengan LAN, terhubungnya kemana? Ke server. Servernya ini berarti office server atau server kantornya dia. Ini yang paling sederhana bentuk deployment diagramnya. Jadi terhubungnya dengan LAN. LAN ini tadi stereotipnya ya. Ini stereotipnya adalah client workstation, ini stereotipnya adalah server, dan ini adalah namanya. Lalu di sini versi kedua, di sini ada client workstation, ini komputernya si resepsionis tadi. Nah, di sini dia mengakses apa? Mengakses di sini ada APPT system, maksudnya adalah appointment system, yaitu nama sistem yang digunakan. Kalau kita misalnya ada sistem presensi online atau sistem informasi ujian online. Nah, ini adalah yang kita gunakan di komputer kita. Dan terhubung ke LAN, Local Area Network, nyambungnya kemana? Dia nyambungnya kebetulan ke server. Nah, ini ada node dengan, apa tadi namanya? Node dengan artefaknya.
Di sini ada dua ya. Di sini ada appointment sistemnya bagian per layernya, kayak layer-layer jaringan gitu. Di sini ada PD layer, ada DM layer. Nah, di sini yang versi ketiga ada yang bentuknya seperti ini. Langsung bentuknya seperti komputer ya, langsung resepsionis PC terhubung ke LAN, LAN-nya nyambung ke office servernya. Nah, office server ini pasti terhubung ke dalam database. Database yang appointment tadi, appointment system. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Di sini deployment diagramnya yang menggambarkan top level network model. Jadi di sini ada jaringan namanya Verizon. Nah, di sini dia terhubung ke jaringan private. Kalau jaringan private itu kan kayak misalnya dalam satu kantor ada jaringan yang khusus bisa diakses sama SDM, atau bisa diakses oleh dosen aja, atau bisa diakses oleh mahasiswa aja. Itu kan berarti masing-masing jaringannya di private, dibuat khusus gitu ya. Jadi yang lainnya nggak bisa diakses. Nah, di sini nyambungnya ke masing-masing daerah. Anggapannya kalau misalkan ini adalah BSI pusat, nah ini nyambung ke kampus-kampus BSI di berbagai daerah. Kalau yang kelima, di sini versi sederhana yang menggambarkan low level network model. Di sini ada lokasinya adalah gedung utama. Gedung utama di sini terhubung ke misalnya ini yang BSI kantor pusat ya, terhubung ke misalnya ini sat networknya dari yang ada di bukan kantor, kampus BSI yang ada di Jabodetabek, dan ini misalnya ke kampus-kampus BSI yang ada di regional, misalnya di luar Jabodetabek, misalnya yang ada di Pontianak atau yang ada di Sukabumi dan lain-lain. Nah, ini yang versi ke-6 atau yang terakhir, deployment diagramnya versi yang lebih detail. Lihat di sini. Ini tadi kan main financial aid building kan ya. Anggap aja dia ini yang pusatnya di sini, dia kan terhubung ya, ini kan routernya tadi terhubung ke masing-masing sub networknya sini, dan juga masing-masing servernya. Nah, tugasnya di sini kalian cukup nggak perlu bikin 6 ya, pilih dua aja, kalian bikin dua versi, mau yang ini sama yang nomor 3. Kalau misalkan kalian anggap gampang itu boleh. Pokoknya kalian buat dua versi dari sistem absensi online mahasiswa kampus ID. Nah, kalau misalkan tadi ini kan sistem absensi online ya, nah berarti di sini bisa sistem absensi online. Kalau misalkan yang ini malah lebih gampang kan ya. Ini berarti klien workstationnya siapa? Ini misalnya laptop mahasiswa. Nah, ini servernya, server untuk absennya. Ini juga gampang, kalian tinggal sesuaikan aja namanya, nama dari masing-masing ini. Itu untuk menggambarnya di sini kalian bisa pakai Draw.io ya, atau app.diagrams.net. Itu kalian bisa cari di sini dengan kata network. Gambarnya di sini macam-macam ya. Kalian sesuaikan aja sama yang ada di sini. Nama-namanya network, atau tadi ada apa? Firewall misalnya. Nah, ini kan ada firewall. Atau misalnya tadi ada apa ya? Artifak. Coba kita cek artifak ada atau enggak. Artifak di sini ada. Intinya kalian cari di sini disesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Ini semuanya ada tadi di appsdiagram.com, appsdiagram.net. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.